Salam teman-teman, gimana kabarnya pagi ini? Pagi yang indah, pagi yang luar biasa, pagi yang begitu dahsyat, pagi yang dimana Tuhan masih pegang kendali buat hidup kita. Puji Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kembali aku untuk bagi sesuatu buat teman-teman, untuk bahan khotbah selanjutnya tentang Tuhan Gembala yang baik. Dan kemarin saya bagikan tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, hari ini saya mau bahas di poin yang kedua untuk kita bisa belajar sama-sama. Dia katakan seperti ini di Mazmur 23 ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Nah, teman-teman, nggak ada hal yang lain yang disukai oleh domba, yang disukai oleh domba adalah rumput yang hijau. Rumput yang hijau merupakan sebuah hal, merupakan sebuah yang diinginkan seorang domba. Dan Tuhan menyediakan itu. Bahkan dia berkata lagi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, sebuah hal yang dimana kita bisa membaringkan, kita bisa rest, kita bisa tinggal, kita bisa tenang di situ karena Tuhan menyediakan rumput di kanan kiri. Teman-teman bisa bayangkan ya, seandainya teman-teman datang, seandainya teman-teman tahu gitu kan, Tuhan tahu kesukaan domba yaitu rumput. Dan Tuhan sangat mengerti kesukaan domba itu rumput. Makanya dia bawa ke padang yang berumput hijau. Dia cuma nggak hanya bawa, tapi dia sediakan rumput itu karena dia tahu kesukaannya. Nggak ada kata lain bahwa kesukaan domba adalah rumput. Karena itu makanan yang buat mereka berkata, wow, ini nih yang enak, ini nih yang buat pas buat saya. Teman-teman bisa bayangkan, seandainya teman-teman suka makanan McD, kemudian ada seorang bapak ngajak kamu ke tempat McD, dan di situ seakan-akan banyak banget. Di situ kau suka ayam, di situ disediakan banyak banget ayam, kanan kiri semuanya ayam. Itu pasti dalam hatimu kau akan berkata, ini nih yang aku tunggu, ini yang aku mau, karena ini kesukaanku. Betapa luar biasanya Tuhan, betapa luar biasanya. Waktu kita menempatkan dia menjadi gembala atas hidup kita, dia membawa kita, dia menyegarkan. Bahkan dia berkata gini, aku membawa kamu ke padang yang berumput hijau. Dia cuma mengatakan gini, hai, aku bisa bawa kamu ke padang yang berumput hijau. Biar apa? Biar aku bisa berikan apa yang kamu suka. Aku bisa sediakan yang kamu suka. Biar kamu tenang, biar kamu suka di situ. Amin. Nah, dia dibawa kita ke padang yang berumput hijau. Bahkan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Poin yang kedua, kita bisa belajar dia menyediakan semuanya karena dia tahu apa yang kita suka, dia bawa ke situ dan kita nggak kekurangan begitu. Bahkan dia bawa kita untuk menyediakan, untuk membawa kita ke air yang tenang. Dia nggak bawa ke tempat arus yang deras, tapi dia bawa ke tempat yang tenang. Karena dia mau hati kita penuh dengan sebuah ketenangan. Teman-teman masih ingat dengan satu ayat waktu Tuhan berkata gini, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Bahkan Bapa kita, bahkan kalau kita belajar tentang Yesus sebelum pergi pun dia pikirkan murid-muridnya, bahkan di ayat terakhir, aku akan berikan roh penolong yang akan menghibur kamu, yang akan menguatkan kamu, yang akan membimbing kamu, itu Roh Kudus. Bapa kita, Tuhan kita, bahkan kita bisa sebut dia karena Yesus sebagai gembala yang baik. Dia tahu akan apa yang kita perlukan. Dia mengerti, bahkan tujuannya cuma satu, karena dia begitu mencintai kita. Dia begitu sayang sama kita. Dia sediakan itu semua karena dia mau, karena dia adalah gembala yang baik buat kehidupan kita. Nah, teman-teman, gak ada kata lain, bahkan dikatakan di sini ayat selanjutnya, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Tiada kata lain, tiada hal yang lain untuk kita mengalami kesegaran jiwa kita. Kita mengalami kesegaran hati kita yang lagi gundah gulana, hati kita yang lagi berat. Berdatanglah kepada Tuhan dan minta Roh Kudus, damai sejahtera itu. Teman-teman, gak ada kata lain. Damai sejahtera itu yang gak akan bisa diberikan dunia. Damai sejahtera itu gak bisa diberikan dunia.
Bahkan dikatakan ia menyegarkan jiwaku karena makanan rumput itu, dan dia memberikan air minum itu. Bahkan itu yang mengalir dalam hati kita, itu yang akan menyegarkan jiwa kita. Bukan karena engkau kaya, bukan karena kepastian kau kerja dapat gaji, bukan karena engkau sedang memulai usaha dan usahamu berhasil, bukan karena pasangan hidupmu, bukan karena pacarmu yang beri perhatian kau setiap hari, bukan karena itu, bukan juga dengan anakmu yang memberikan itu, tapi Tuhan Bapa kita, Gembala yang agung itu yang memberikan, yang menyegarkan kehidupan kita. Teman-teman semua, kalau kita bisa belajar di Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tidak ada hal yang bisa dibayar dalam kondisi ini. Tidak ada hal yang bisa dikatakan dalam kondisi hari-hari ini. Tidak ada hal yang bisa kita harapkan dalam kondisi ini kecuali satu. Kita jadikan dia gembala yang baik. Di saat hatimu gundah gulana, bahkan di saat kau harus memutuskan sesuatu, di saat hatimu mulai bercabang berbelok, enggak ada kata lain. Bapa kita yang menyegarkan jiwa kita, Bapa kita yang menyegarkan hati kita. Dan waktu ada damai sejahtera dalam kehidupanmu, yakin dan percayalah, mukamu, yakin dan percayalah, wajahmu akan penuh dengan kemuliaan, karena dalam hatimu terpancar sesuatu yang berbeda itu. Teman-teman, mari kita tetap jadikan dia gembala yang agung itu, gembala yang baik itu, dan biarkan dia yang membawa kita ke rumput hijau. Percayalah, yakinlah bahwa dia yang membawa kita tetap rumput yang terhijau. Dia menyediakan. Bahkan kita bisa berkata, wow, amazing God, wow, luar biasa ini. Dan yang kedua, dia akan membawa kita ke air yang tenang. Seorang domba mereka selamatkan, dibaringkan, dibawa ke air yang tenang. Dia kasih itu, sesuatu yang lapar, sesuatu yang dahaga, Tuhan bisa puaskan itu semua. Tidak ada kata lain, kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting. Bahkan kalau kita menjadikan dia gembala atas hidup kita, di yang pertama kita nggak akan kekurangan. Yang kedua, sekalipun jiwamu hari ini sedang gundah gulana, sekalipun jiwamu hari ini sedang mengalami sesuatu yang berat, dia janjikan, dia menyegarkan jiwaku. Dan biarlah hari ini damai sejahtera Allah turun atas hidup kita semua. Mari terus jadikan Yesus sebagai gembala yang agung buat hidup kita. Mari jadikan dia sebagai gembala yang ajaib buat kehidupan kita. Terima kasih hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menyegarkan setiap hati anak-anak-Mu hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka yang sedang mengalami hal, mereka hari ini Tuhan, kalau dalam hatinya mengalami ketakutan, hamba berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus buat anak-anak-Mu yang mendengar hari ini. Dalam nama Yesus, jaga hidup mereka, pimpin hari ini Tuhan. Biar mereka, kehidupan mereka menjadi sesuatu yang berbeda. Diberkati di kantor mereka, diberkati di usaha mereka, diberkati setiap apa yang mereka ketemu. Mereka wanita-wanita Allah, mereka pria-pria Allah. Hamba berdoa hari ini, damai sejahtera itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Kehadiran-Mu lebih daripada cukup buat anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.